Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan setup pada software ANSYS. Jadi ini kita pilih saja setup, kemudian nanti akan muncul jendela seperti ini. Apabila kasusnya 2 dimensi, maka nanti ini yang terpilih adalah 2 dimensi. Karena kasus yang ini adalah 3 dimensi, maka yang terpilih adalah 3 dimensi. Kemudian dapat dipilih double precision. Nah, untuk kasus yang simple biasanya digunakan processing optionsnya adalah serial. Namun kalau kasusnya kompleks, kita bisa memilih paralel, terutama menggunakan CPU biar perhitungannya lebih cepat. Kemudian ini dipilih OK. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita tunggu sampai objeknya muncul di benda kerjanya. Nah, ini masih memproses. Oke, kita pilih OK ya. Nah, di sini bisa dilihat ada setup. Setup terdiri dari beberapa tool ya. Di sini ada general, model, material. Nanti kita bahas satu persatu. Setup, solution, kemudian result ya. Kita gunakan, kita masukkan semua parameter secara berurutan ya, dari setup sampai nanti ke resultnya. Untuk mengetahui berapa sih jumlah mesh untuk objek ini, kali ini adalah pipa ya. Kita bisa pilih info, kemudian size. Nah, di sini akan tampil ya jumlah selnya 9920, face-nya 31.300 dan nodenya 11.375 ya. Dari awal dulu kita ke setup general, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita pilih solvernya ya, memasukkan pressure base atau density base. Kemudian kecepatannya apakah absolut atau relatif. Kemudian kondisi yang kita inginkan, apakah ingin running di kondisi steady ataukah transient. Transient di sini maksudnya ada perubahan waktu atau perhitungan time step-nya. Gravity, ini adalah percepatan gravitasi, kita pilih ya. Kemudian unitnya adalah meter per second kuadrat. Nah, untuk menentukan posisinya di mana, perhatikan sumbu di sini. Karena di sini vertikalnya adalah sumbu Y, maka kita masukkan percepatan gravitasinya di sini adalah negatif 9,81 di kolom sumbu Y. Untuk general, di sini juga ada display ya. Display ini untuk mengetahui posisinya di mana sih outlet, wall, inlet ya. Domain-domain kita seperti apa, ini kita bisa lihat atau mengeceknya di bagian display. Jadi silakan pilih aja misalkan inlet ya. Inlet, outlet, kemudian wall 11, 12. Ini yang pengen kita tahu, kita bisa pilih display. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Kalau mau semuanya ya kita lihat aja display begitu. Kemudian model. Nah, untuk model di sini tergantung kasus kita. Misalkan fasanya lebih dari satu fluidanya ya, fasenya ada liquid, kemudian ada vapor, berarti kita harus mengaktifkan multifase. Karena di sini tidak ada untuk running kali ini, jadi kita off-kan saja. Kemudian energi juga begitu, apakah ada perpindahan panas ya, ada temperatur atau tidak. Kalau misalkan ada, berarti kita centang ya, kemudian pilih OK. Kemudian ada viscose, nanti kita bahas ya. Radiation, heat exchanger, apakah ada discrete phase,
adakah solidification atau melting, biasanya ini untuk kasus fase change material ya. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Kita ke viscous dulu. Ini adalah viscous model ya, kita sesuaikan dengan case kita, apakah alirannya inviscid, laminar, ataukah spalat amaras ya, K epsilon, K omega. Kapan penggunaannya ini ya, K epsilon, K omega, standar, RNG, realisasi. Penggunaannya kita bisa membuka panduan dari ANSYS Watchbank. Baik, ini adalah panduan dari ANSYS Watchbank ya, kapan menggunakan spalat almaras, standar K epsilon, RNG. Jadi misalkan saya ambil satu saja di sini. Untuk RNG K epsilon ya, kita baca deskripsinya ya. Ini adalah model dari standar K epsilon yang lain ya, variasi yang lain digunakan untuk misalkan di sini ada memprediksi aliran swirling dan juga untuk Reynolds number yang rendah. Atau satu contoh lagi, misalkan untuk case aerospace ya, saya ke atas, kita bisa gunakan spalat almaras. Ya, yang lain juga begitu. Tinggal aja membaca. Oh, misalkan ada kasus di sini near wall ya, kita pengen lihat di sini ada shearingnya ya, di sini kita bisa gunakan SST K omega. Kita baca saja di sini penggunaannya, deskripsinya seperti apa. Cara yang lain ya, kapan menggunakan turbulent model yang ini tadi, kita bisa membaca dari paper referensi yang case simulasinya sama dengan punya kita. Jadi kalau di sini pipa ya, kita cari paper mengenai CFD pipa, kemudian baca di sana autornya menggunakan viscous model apa, itu juga bisa kita jadikan referensi. Baik, untuk kasus ini kita gunakan saja dulu K epsilon standar ya. Kalau sudah model, kita lihat material ya. Material di sini ada dua, fluid dan solid. Kita ke fluidnya dulu, kita pilih. Nah, ini kita sesuaikan juga fluida kita apa. Misalkan air ya, berarti kita bisa pilih water liquid. Kemudian pastikan juga properties di sini sesuai dengan yang kita lakukan ya. Densitas, spesifik heatnya, thermal conductivity-nya dicek lagi. Apabila ada yang tidak sesuai, tinggal kita edit saja di sini. Kemudian seandainya fluidanya menggunakan bukan air ya, kita bisa ambil dari Fluent database. Nah, di sini ya, kita pilih fluid, kemudian kita cari di sini, kita sesuaikan mau apa, gliserin kah, H2CO4 kah, gitu. Untuk ini adalah air. Kemudian solidnya, kita pilih solid ya di sini. Solidnya di sini menggunakan aluminium, pipanya terbuat dari aluminium. Misalkan dari yang lain, nah kita pilih dulu di sini, kita ganti ya material type-nya menjadi solid. Nah, apakah steel, apakah nikel atau titanium, kita sesuaikan. Nah, itu untuk material, ada liquid dan solid. Kalau sudah cell zone condition ya, untuk yang solid ini pastikan dia adalah fluid karena kita mensimulasikan fluidanya. Baik ya, pastikan water liquid. Kalau sudah, tahapan selanjutnya adalah boundary condition. Nah, ini boundary condition, inletnya apa? Di sini ada pilihan ya, velocity inlet. Nah, ini kita klik, masukkan. Ini kecepatannya berapa? Jadi misalkan yang diketahui Reynolds number ya, berarti kita konversikan dulu menjadi kecepatan. Kemudian thermal ya, apakah fluidanya memiliki temperatur berapa nilainya, sesuaikan saja, masukkan di temperatur. Selain velocity inlet, di sini ada mass flow inlet ya, kita sesuaikan inginnya apa. Outletnya juga begitu,
pilih pressure outlet ataukah outflow atau mungkin mass flow outlet, sesuaikan boundary conditionnya. Baik, setelah boundary condition, tahapan selanjutnya adalah untuk mesh ya, karena ini meshnya tidak bergerak jadi tidak perlu dynamic meshnya. Kita ke reference value, kita ingin melakukan perhitungan dari mana. Nah, kita bisa pilih compute from inlet, kemudian nilai yang di sini dicek lagi ya, pastikan nilainya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah setup selesai, kita ke solution terdiri dari methods. Kita gunakan skemanya apa? Simple kah atau simplex kah? Ini bisa kita lihat di panduan ANSYS, atau sama seperti tadi cara yang kedua kita melihat dari paper referensi ya. Kemudian perhitungannya di sini ada second order ya, kita bisa pilih mau first order atau second order. Biasanya kalau di paper itu lebih akurat jika menggunakan second order, namun perhitungannya tentu pasti lebih lama ya ketimbang first order ya. Jadi sesuaikan. Di sini ada momentum, turbulent kinetic energy, turbulent dissipation rate, dan energi. Silahkan dipilih. Kemudian control juga begitu. Sekarang kita ke solution bagian dari monitor. Di sini ada residual. Untuk residual bisa dilihat di sini defaultnya adalah 0,001 ya. Artinya dia akan konvergen ketika perhitungan mencapai 0,001 atau 10 pangkat min 3. Untuk energinya 10 pangkat min 6. Namun biasanya minimal yang digunakan untuk simulasi itu adalah 10 pangkat min 4, bahkan ada yang 10 pangkat min 5 dan 10 pangkat min 6. Tentunya proses iterasinya lebih lama, namun hasilnya lebih akurat ketimbang 10 pangkat min 3 ya. Untuk mempercepat simulasi kali ini kita gunakan saja 10 pangkat min 3. Kalau sudah, kita ke inisialisasi. Di sini ada hybrid dan standar. Biasanya untuk case yang simple ya, itu hybrid saja sudah cukup. Nah, ini kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini ya. Hybrid initialization is done ya, ada perhitungan 1 sampai 10. Kemudian run calculation. Karena ini steady, kita cukup memasukkan number of iterasinya. Kalau transient beda lagi, kita harus memasukkan time step-nya. Ya, kalau sudah kita bisa calculate di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Perhitungannya bisa dilihat di sini, residualnya terdiri dari continuity, x, y, z velocity, energi, dan k epsilon. Calculation complete, kita tadi masukkan 200 ya, namun di sini sudah komplit. Di sini perhatikan, di sini iterasi ke 70. Artinya ya, dia sudah konvergen di iterasi 71 teman-teman. Di sini bisa dibaca. Jadi ketika ini di running lagi ya, ini hasilnya sudah konvergen, tidak akan berubah. Semua parameter sudah turun ke bawah, berarti ini sudah bisa mencapai konvergen ya. Kalau misalkan di tengah-tengah running trennya seperti ini, namun kalau trennya landai bisa jadi sulit konvergen, atau bisa konvergen cuma waktunya cukup lama. Kita lihat saja tren grafiknya, semakin dia menurun mendekati 10 pangkat min 3 ya, kalau yang ini kita tadi berarti dia sudah bisa untuk konvergen. Pastikan statement ini keluar, berarti runningnya teman-teman sudah selesai. Kalau ini sudah, kita bisa lihat di result ya. Result di sini macam-macam, ada grafik, ada plot ya, kemudian juga ada report. Kalau ingin grafik di sini biasanya untuk kontur, vektor, pathline, kita bisa gunakan graphics ya. Kalau ingin grafik, kita bisa gunakan report ya. Di sini ada report.
kita bisa lihat, atau juga plot. Nah, plot di sini bisa gunakan XY plot untuk ngeplot nilai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya penggunaan setup, solution, dan result. Masukkan semuanya secara berurut.